di sana memang tidak ada pelampung. Kalau ada pelampung mungkin banyak yang selamat. Anggota saya juga kewalahan, Bu. Ibu tahu, anggota saya ini jaga, tidak ada uang lembur, Bu. Mengenai permainan akan kita klarifikasi lebih lanjut. Kabar duka dari perairan Teluk Jakarta langsung menyebar. Padahal fajar pertama tahun 2017 baru saja pudar. Dalam sekejap, langit menjadi kelam penuh kepulan asap hitam dari terbakarnya kapal penumpang Zahro Express yang mengangkut ratusan pelancong ke Kepulauan Seribu. Puluhan orang tewas, belasan orang hilang, dan anehnya jumlah korban yang dievakuasi lebih banyak daripada jumlah penumpang yang tercatat dalam daftar manifest kapal. Tragedi kapal Zahro Express akhirnya membuka sejumlah permasalahan yang terjadi di transportasi laut di Jakarta ini. Hampir 3 juta orang berwisata setiap tahun ke Kepulauan Seribu. Letaknya memang di Jakarta, ibu kota Indonesia. Tapi jangan tanya bagaimana kondisi transportasi lautnya. Jauh dari kata nyaman. Inilah penelusuran tim realitas mengenai karut-marut transportasi laut ke Kepulauan Seribu. Salah satu destinasi pariwisata yang diprioritaskan pemerintahan Jokowi. Inilah detik-detik terbakarnya kapal Zahro Express pada Minggu pagi 1 Januari 2017. Kapal motor ini terbakar dalam perjalanan dari Pelabuhan Kaliadem ke Pulau Tidung, mengantar wisatawan yang ingin berlibur tahun baru ke Kepulauan Seribu. Awalnya kita berangkat itu harusnya jam 7, tapi karena macet ditunda, akhirnya kita berangkat sekitar jam 8 persis 8.13. Karena saya sempat lihat jam, begitu dia jalan 8.13. Nah, tidak lama kemudian itu kurang lebih selang ada 20 menit ya. Ada ya, 20 menit. Jadi itu dari kabinnya itu, mesin kabinnya itu keluar asap. Awalnya pernah keluar asap. Saya bilang, "Pak, itu asap apa kok sampai hitam banyak begitu?" Langsung ada dari mungkin awak kabinet atau apa kita nggak ngerti, dia buka langsung api besar sekali nyambar. Api semua, Pak. Itu, Bu. Jadi kita pun udah panik, semua orang panik, berusaha saling keluar, begitu. Nah, jadi kita pun udah di sana memang tidak ada pelampung. Kalau ada pelampung mungkin banyak yang selamat, gitu. Ini tidak ada pelampung sama sekali. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat 23 orang tewas, 17 orang luka-luka, 17 orang hilang dalam musibah terbakarnya kapal Zahro Express ini dan 194 lainnya selamat. Faktanya, terjadi perbedaan data jumlah penumpang yang tercatat di manifest yang diserahkan nahkoda kepada Syah Bandar dengan kondisi ketika kapal terbakar. Padahal menurut aturannya, jumlah penumpang pada manifest harus sesuai dengan jumlah penumpang yang naik dalam kapal. Yang dikeluarkan oleh KSOP ya, itu 285. Sertifikatnya ada tuh, ya, istilahnya sertifikat. Nah, gitu. Ya, nah, tetapi ya manifest yang dikeluarkan oleh KSOP itu 100. Nah, faktanya ya kita dalam hal ini masih menunggu dia investigasi berapa sih gitu. Kalau dia di atas 285 baru bisa kita simpulkan bahwa ini kelebihan muatan. Kalau Ibu cross check, berapa lama pemeriksaan kapal di makan waktu lama, sementara masyarakat pengen cepat. Ibu mungkin nggak cukup 2 hari, Bu, dengan banyaknya kapal tersebut. Maka nggak masyarakat ngamuk, udah panas-panas di situ, Bu. Makanya di undang-undang itu tidak memberi kewajiban untuk sah bandar, petugas sah bandar yang berangkatkan kapal itu untuk menghitung, Bu. Kalau Ibu menghitung, kalau gitu dihitung lagi aja kapal di Tanjung Priok ribuan orang. Apa mungkin bisa 1-2 hari, Bu? Anggota saya juga kewalahan, Bu. Ibu tahu, anggota saya ini jaga, tidak ada uang lembur, Bu. Nggak ada uang apapun, mereka udah mengabdi negara, benar-benar untuk mengabdi negara, Bu. Kapal motor Zahro Express tercatat dibuat pada tahun 2013 dengan kapasitas muat 200 orang.
Kapal jenis ini sering disebut kapal semi kayu sebab konstruksinya sebagian dilengkapi bahan fiber. Kapal motor Zahro Express juga dikenal di Pelabuhan Kali Adem sebagai satu-satunya kapal yang memiliki fasilitas ruangan penumpang berpendingin udara. Wajar jika permintaan penumpang di kapal motor ini tak pernah sepi. Sesuai aturannya, kapal motor penumpang harus mengantongi surat persetujuan berlayar atau SPB sebelum mengadakan perjalanan. Pada saat dia berangkat itu kan kapal susun pasir ya, sisir ya. Jadi ada yang lompat dari satu kapal ke kapal lain, itu kita bisa susah mengawasi dengan kondisi satu orang yang jaga gitu. Jadi teorinya tidak mungkin masuk akal gitu. Artinya satu kapal ini dijaga oleh satu syah bandar ya Pak? Bukan. Syah bandar menjaga memberangkatkan kapal berapa kapal itu. Pada saat hari itu ada mungkin 8 kapal, saya lupa lah ya. Itu dia berangkatkan, nggak mungkin dia harus pisah satu-satu gitu. Sementara mereka sudah minta diberangkatkan, akhirnya sudah dikasih berangkat, kita pindah lagi kapalnya untuk diberangkatkan pada 100. Pada saat itulah dia naik. Kalau saya bilang, kalau kapal itu pengen aman, mudah sebetulnya. Saya mungkin dari KSOP yang lama pun, dari Sunda Kelapa pun sudah memohon kepada pihak Disub supaya membuat koridor sendiri. Jadi kalau kapal mau berangkat, satu kapal nih, satu dulu nih mau ke Pulau Tidung, jumlah penumpang sini langsung jalan, itu mungkin bisa. Kementerian Perhubungan pun telah mencopot Dedi Junaidi sebagai Kepala Syah Bandar Otoritas Pelabuhan atau KSOP Muara Angke karena dianggap bertanggung jawab atas insiden kapal Zahro Express. Dedi pun diganti oleh pelaksana tugas. Nah, ini ditunjuk oleh Pak Dirjen terkait masalah ada pergantian Kepala Kantor KSOP Muara Angke yang lama. Jadi saya ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang ketentuannya di dalam hal surat perintah tugas saya menjadi PLT. Jadi di situ sesuai perintahnya ya kami melaksanakan untuk perintah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dari PLT. Saya udah standby bang dari jam 3 bang. Persoalan pelabuhan penumpang memang tak kunjung usai. Permintaan perjalanan antar pulau di Kepulauan Seribu dengan fasilitas pelabuhan penumpang tidak berbanding lurus. Ditambah lagi, aturan pelabuhan yang semi tak resmi. Harapan. Di sini jual tiketnya terkadang bukan di sini dengan meja, dengan orang-orang staf atau orang-orangnya Zahro Express yang langsung mengondisikan, nggak lewat kami. Gitu. Ya itulah minimnya komunikasi dengan pihak pengelola. Jadi kami dengan insiden atau kejadian ini kami tidak bisa tidak bantu apa-apa atau data pun tidak bisa bantu. Kebetulan kapal Zahro Express ini di luar keanggotaan di pengelolaan kapal tradisional di Pelabuhan Kali Adem Muara Angke. Jadi kami tidak bisa memberikan secara rinci karena semua data-data kapal Zahro Express ini tidak masuk ke kami sebagai pengelola Pelabuhan Kali Adem atau pengelola kapal tradisional Kali Adem. Bahkan data manifest pun kami tidak punya. Ataupun juga kru kapal pun kami tidak punya. Terkadang masih amburadul ya. Kalau dulu istilahnya tuh benar apa yang dikatakan kalau dulu itu manifest itu 100 orang, ternyata muatan 100 lebih. Itu ya nggak ada dong, kalau kita 100 itu nggak mungkin lah. Karena operasional dia itu mencapai 5 juta kan. Kalau 100 dikali 50 udah 5 operasional beli solar, beli buat ABK, buat kapten operasional ya kan. Itu sekali jalan itu dia bisa mencapai 4 juta. Dalam sebuah trayek perjalanan kapal motor antar pulau ada banyak pelabuhan yang disinggahi. Normalnya di tiap pelabuhan berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, juga memeriksa kondisi kelayakan kapal. Namun, tidak semudah itu menjalankan aturan normal perjalanan kapal motor antar pulau, apalagi jika pengawasannya lemah. Data penumpang, kadang-kadang kan kita ngasal lama aja. Asal nembak aja. Sama si A, saya umur sekian, jenis kelamin sekian, terlapor aja, padahal penumpang belum ada. Oh. Ya kan? Kan di situ sedangkan waktunya melebihi dari benefit. Dia kena sanksinya kan itu juga. Biasanya mereka manifest yang buat tuh nakoda. Tapi hukumnya wajib Syah Bandar mengecek kebenaran dari semua dokumen yang ada. Kalau penumpang kan gampang, lihatnya aja kan. Buat aja random aja kan kelihatan jumlah 100 sama 200 kan beda. Yang mampir-mampir itu yang nggak bisa dideteksi oleh aparat kita, nggak bisa. Kita kan aparat adanya di masing-masing pelabuhan. Kalau dia mampir-mampir di pelabuhan yang nggak resmi, itu yang kadang-kadang suka nakal. Rupanya, persoalan transportasi laut tidak hanya dari operator perjalanan saja.
fasilitas pelabuhan dan pengawasannya jauh panggang dari api. Lagi-lagi, konsekuensinya nyawa penumpang dipertaruhkan sebab resiko keselamatan sudah diabaikan sejak dari loket penjualan tiket. Kami sudah membebas tugaskan Syah Bandar, tetapi Syah Bandar itu akan kita klarifikasi, akan kita tanya sejauh apa policy atau SOP yang ada dijalankan di lapangan. Mengenai permainan akan kita klarifikasi lebih lanjut. Muncul dugaan kalau ada main mata antara operator transportasi dengan pengawas transportasi di pelabuhan yang melayani kapal feri ke Kepulauan Seribu. Aturan keselamatan pun terasa longgar diterapkan. Bagaimana sebenarnya kondisi pelayanan kapal feri ke pulau-pulau kecil di utara Jakarta yang kian naik daun bagi wisatawan ini? Realitas segera kembali.